Halo semuanya, perkenalkan saya Stefan Laurel Laki Almeida. Kembali lagi pada video tutorial Odoo 16. Pada video kali ini kita akan mempelajari tata cara atau proses rekrutmen yang terjadi pada Odoo di sebuah organisasi. Nah, untuk itu langsung aja mulai ke videonya. Yang pertama, pastikan untuk kalian sudah menginstalasi modul rekrutmen. Caranya adalah kita cari aja rekrutmen di sini sebagai modul. Nah, kalau sudah terinstalasi dan aktivasi akan muncul seperti ini. Kalau misalkan belum, nanti bisa download linknya di deskripsi melalui link yang ada di deskripsi. Oke, selanjutnya kita ke aplikasi employee. Nah, di sini kita pada kasus ini kita akan mengisi atau melakukan rekrutmen terhadap manajer dari accounting and finance di PT kita. Nah, caranya adalah pertama kita buat dulu job positionnya. Ya, sebenarnya kalau nggak dibuat juga nggak apa-apa. Cuma ini karena mau job position yang baru, kita buat aja nggak apa-apa. Nah, di sini kita ke configuration terus job position. Nah, di sini kita tinggal tambahin di sini new. Nah, di sini kita tinggal masukin aja data-data yang diperlukan, job position dari rekrutmennya, targetnya berapa orang, interviewnya siapa, dan kemudian ada di job summary. Summary ini tinggal kasih aja kayak tugasnya ngapain, skill yang dibutuhkan apa aja, dan sebagainya. Setelah itu kita ceritanya ada aplikan yang masuk ke database yang kita miliki. Caranya adalah kita bisa menambahkan aplikan tersebut untuk men-tracking gimana perkembangan dari aplikan tersebut. Nah, caranya adalah kita bisa melihat di configuration. Caranya adalah di sini kita bisa pakai modul rekrutmen yang tadi udah diinstalasi terlebih dahulu. Kita klik aja. Nah, di sini kita bisa klik terhadap job position tadi kita buat. Misal kita buat aja di sini juga bisa kita buat create job positionnya. Misal kayak test atau jangan test manager create. Nah, kita tinggal cari test manager atau bisa kita cari di sini test manager. Nah, di sini kita masih no aplikan nih, cuma kita udah men-setting bahwa ada satu yang mau kita rekrut, satu orang yang mau kita rekrut. Nah, di sini tinggal kita klik aja. Kemudian untuk membuat aplikannya kita bisa klik tombol new di sini. New subject application bla bla bla. Ini nama ini tinggal isi data-data yang ada aja. Misalnya John Doe. Terus seperti biasa kita tinggal balik ke sini. Nah, ini seharusnya isi data-datanya untuk semuanya ya. Cuma di sini karena kita hanya mencoba-coba, jadi bisa langsung kita skip aja. Nah, kita ekspektasinya kan kita dapat satu. Nah, di sini supaya ada perbedaan antara yang ditolak dan diterima nantinya, maka kita bisa buat dua aplikan. Kita pakai nama Jane Doe. Oke. Jane Doe. Oke.
Nah, di sini misalnya nih initial qualification berarti kan mereka masih mengirim berkas ke kita, ke PT kita gitu. Nah, misalkan berkasnya sudah berhasil sudah terkirim dan memang kualifikasinya bagus, jadi kita bisa pindahkan ke first interview. Caranya pertama tuh bisa di drag aja langsung kayak gini, atau kita bisa klik di orangnya, di aplikannya, kita klik di sini first interview. Nah, dia akan berubah menjadi first interview, dan kalau kita balik dia juga akan pindah ke kolom first interview. Nah, di sini namanya first interview, kita pasti mau kayak ada meeting atau interview tambahan gitu kan, HR interview. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja di sini no meeting, kita tambahin. Nah, kita pilih jam yang sesuai dan jadwal yang sesuai juga dengan menekan tombol new. Nah, di sini kita masukin data-data yang diperlukan ya. So, misalnya di sini HR interview. Ya, kalau udah sesuai nanti bisa tinggal balik lagi ke sini. Nah, kalau misalkan dia udah di schedule meeting, dia bakal berubah jadi warna kuning, ada warna kuningnya atau warna lainnya. Nah, di sini kita buat yang sama kayak si Jondo tadi. Meeting interview. Oke. Nah, di sini semuanya kedua aplikannya udah berhasil kita schedule buat meeting. Nah, untuk menentukan dia lolos atau tidaknya, menginformasikan dia lolos atau tidaknya, kita bisa lihat di sini. Jadi kita bisa mark as done di sini. Kalau misalkan mereka udah selesai meetingnya, kita bisa kasih feedback, misalnya berhasil lolos atau gagal gitu. Cuma pada kasus ini kita bisa langsung berhasil aja. Nah, oh ya, kalau misalkan emang mau di refuse dari awal, itu bisa klik tombol yang di sini. Nah, nanti dia ngasih pilihan refuse reason. Di sini ada apa aja reasonnya, nanti tinggal klik tombol refuse. Pada kasus ini kita karena masih berhasil lolos, jadi kita biarin aja. Nah, kalau berhasil lolos itu pasti akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu second interview. Kita klik aja dan dia sudah masuk ke second interview. Nah, sedangkan si John Doe ini kita juga berhasil lolos, kita lolosin, berhasil lolos. Dan kita masukin ke second interview. Nah, karena semuanya udah di second interview, kita buat hal yang sama lagi, yaitu kalau tadi HR interview, kalau sekarang kita buatnya user interview, karena kita kan ya udah tahu lah basic-basicnya dari HR apa aja ya, basic yang bisa digali sama HR tuh udah kita lakukan di HR interview. Sekarang kita bisa lanjut ke user interview, yaitu dengan tujuan supaya kita bisa tahu nih technical skill dari si aplikan itu sendiri gimana. Jadi ya udah, kita buat meeting lagi, misalnya kayak user interview. Oh ya, ini data-datanya wajib untuk diisi semua ya. Karena ini masih dalam tahap percobaan, jadi kita bisa skip di pengisian data. Oke, untuk tahapannya sama seperti tadi kurang lebih. User interview.
sini kita mau ada salah satu yang kita refuse. Misalnya kita akan meloloskan si Jane Doe tapi akan menolak si John Doe. Nah di sini kita bisa mark as done, misalnya berhasil lolos. Ya sebenarnya sama kayak tadi sih. Nah karena berhasil lolos, kita lanjut ke kontrak proposal. Nah di sini kita seharusnya bisa ngasih gajinya, propose gajinya berapa, misalnya 20 juta gitu. Nah nanti setelah itu bisa langsung masuk ke kontrak sign. Nah di sini ada nih ada tulisan hired gitu. Error yang tadi di sini tuh karena kita nggak masukin semua data ya, jadi agak sedikit error, cuma nggak akan berpengaruh sama proses bisnis kita, cuma dalam posisi pencatatan aja. Nah karena ini udah hire oke, ini kita kosongin aja. Oke, karena ini udah hired berarti kita udah dapat nih satu aplikan untuk mengisi posisi test manager ini. Nah sedangkan kita masih ada satu lagi, yaitu adalah John Doe. Di sini karena kita udah dapat aplikan buat mengisi posisi tersebut, di sini pasti harus kita refuse kan. Nah sini kita bisa klik refuse. Kalau misalkan kita mau buat custom refuse reason, kita bisa ke konfigurasi terlebih dahulu, kemudian ada refuse reason. Nah di sini kita tinggal tambahin misalnya tidak memenuhi ekspektasi dalam pengerjaan, dalam kesesuaian technical skill. Nah ini ada recruitment refuse. Nah, kita bisa balik lagi ke application by job position. Kita cari lagi test manager seperti tadi. Nah, kita ke John Doe. Di sini kita bisa refuse aja. Tidak memenuhi ekspektasi dalam kesesuaian technical skill. Nah, di sini dia akan ada pilihan mengirimkan email atau tidak. Kalau misalkan itu ya kita bisa mengirimkan emailnya aja. Sini kita tinggal klik tombol refuse. Oke, karena ini belum diisi emailnya, jadi kita matiin aja refuse. Nah kalau tadi yang diterima itu tulisannya hired dan warna hijau, di sini karena kita tolak jadi tulisannya refuse dan berwarna merah. Nah untuk proses rekrutmen itu kira-kira seperti itu. Nah tapi bagaimana proses selanjutnya gitu loh, terhadap yang aplikan yang udah kita terima tadi, masa kita biarin aja? Nggak mungkin juga. Jadi kita balik lagi ke test manager. Nah di sini kita masih ada satu si Jane Doe tadi. Kita bisa buka yang tadi, kita klik hire. Nah di sini kita bisa create employee Jane Doe. Kita isi data-datanya dengan lengkap, dan kemudian kalau udah kita bisa keluar. Nah
untuk ngecek apakah dia sudah dibuatkan employee atau belum, kita bisa lihat di sini apakah ada Jendo. Oh, ternyata masih belum ada, berarti belum kebuat. Oke, kita bisa create employee, terus launch plan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa onboarding di sini. Ya, kita bisa melakukan onboarding, tapi kita harus membuat dulu ya usernya dan manajernya. Misalkan kita administrator gitu, usernya kita buat dulu deh usernya. Oke, nggak bisa buat user, berarti kita harus ke berubah jadi admin dulu. Ya, di sini kita bisa buat administratornya, buat usernya, user Jendo ya. Sama seperti di tutorial sebelumnya, jadi kita Jendo. Kita udah buat di sini. Oke, email jendo@gmail.com. Oke, harusnya sudah terbuat Jendo. Oke, kita bisa keluar lagi dan kembali ke Hana sebagai manajer dari HR itu sendiri. Kita bisa ke modul rekrutmen dan cari lagi test manager. Jendo di sini. Oh, karena tadi udah kita launch plan, kita bisa langsung ke employees. Nah, seharusnya dia sudah bisa di sini, sudah ada di sini test manager. Oh ya, ini bisa kita hapus saja karena ini adalah kayak secara otomatis akan terbuat gitu pada employee saat kita membuat user tadi. Jadi kita bisa delete di sini. Nah, sedangkan yang tersisa adalah Jendo yang sebagai test manager. Nah, di sini kita bisa misalnya milih manajernya adalah administrator dan juga related usernya adalah Jendo. Nah, sini kita bisa launch plan. Kita misalkan mau onboarding karena dia termasuk karyawan baru, jadi kita harus onboarding terlebih dahulu. Dan ya, plan onboarding udah dibuat sama si Hana sebagai manajer HR. Dengan adanya plan onboarding ini diharapkan si Jendo ini bisa lebih leluasa untuk melakukan aktivitas yang ada di kantor PT kita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semua berhasil dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Bye.